Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Fatmawati dengan nomor NIM 14014217474. Saya dari Rombel E, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan materi sistem panca indera untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Dr. Sri Sulistyorini. Pengertian dari panca indera. Panca indera adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Serabut saraf yang menanganinya merupakan alat perantara yang membawa kesan rasa dari organ indera menuju ke otak ke tempat perasaan itu ditafsirkan. Beberapa kesan timbul dari luar seperti sentuhan, pengecapan, penglihatan, penciuman, dan suara. Ada kesan yang timbul dari dalam antara lain lapar, haus, serta rasa sakit. Fungsi-fungsi dari panca indera. Yang pertama, fungsi mata sebagai indera penglihat. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya, yang disebut mata bukanlah hanya bola mata, tetapi termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata atau rongga tempat mata berada, kelopak mata, serta bulu mata. Kemudian, panca indera yang kedua yaitu telinga, sebagai indera pendengar. Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Suara adalah bentuk energi yang bergerak melewati air, udara, atau benda lainnya dalam sebuah gelombang. Walaupun telinga yang mendeteksi suara, fungsi pengenalan dan interpretasi dilakukan di otak dan sistem saraf pusat. Rangsangan suara disampaikan ke otak melalui saraf yang menyambungkan telinga dan otak, yang disebut nervus vestibulocochlearis. Kemudian, alat indera ketiga yaitu kulit sebagai indera peraba. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, serta tekanan. Reseptor untuk rasa sakit ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. Reseptor untuk rangsang sentuhan dan panas, ujung reseptornya terletak di dekat epidermis. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Kemudian, panca indera yang keempat yaitu lidah, sebagai indera pengecap. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai muhid yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Menggunakan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Lidah juga turut membantu dalam tindakan berbicara. Kemudian, indera yang kelima yaitu hidung, sebagai indera pembau. Saat manusia baru lahir, indera penyiumannya lebih kuat dari manusia dewasa, karena dengan indera ini, bayi dapat mengenali ibunya. Indera penciuman manusia dapat mendeteksi 2000-400 bau yang berbeda. Indera pembau manusia berupa kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada bagian lendir bagian atas. Materi yang selanjutnya yaitu kelainan pada sistem panca indera. Kelainan yang pertama berada pada mata, atau disebut juga sebagai indera penglihatan. Penyakit yang pertama yaitu presbiopi, adalah penyakit mata karena proses penuaan, disebut juga mata tua. Pada anak-anak, titik dekat mata bisa sangat pendek, kira-kira 9 cm untuk anak umur 11 tahun. Kemudian yang kedua yaitu hipermetropi atau mata jauh. Dapat terjadi pada anak-anak juga. Hipermetropi disebabkan bola mata terlalu pendek sehingga bayang-bayang jatuh di belakang retina. Penderita hipermetropi ini tidak dapat melihat benda yang dekat atau biasa disebut sebagai rabun dekat. Kemudian yang ketiga yaitu miopi atau mata dekat.
adalah cacat mata yang disebabkan oleh bola mata terlalu panjang, sehingga bayang-bayang dari benda yang jaraknya jauh akan jatuh di depan retina. Kelainan yang keempat yaitu astigmatisme, merupakan kelainan yang disebabkan bola mata atau permukaan lensa mata mempunyai kelengkungan yang tidak sama, sehingga fokusnya pun tidak sama. Akibatnya, bayang-bayang jatuh tidak pada tempat yang sama. Untuk menolong orang yang cacat seperti ini, dibuat lensa silindris, yaitu yang mempunyai beberapa fokus. Kelainan yang kelima yaitu katarak, adalah cacat mata, yaitu buramnya dan berkurangnya elastisitasnya lensa mata. Hal ini terjadi karena adanya pengapuran pada lensa mata. Pada orang yang terkena katarak, pandangan menjadi kabur dan gaya akomodasinya berkurang. Yang keenam, ada imeralopi atau rabun senja, adalah kelainan yang menyebabkan penderita menjadi rabun pada senja hari. Kemudian yang ketujuh, ada xeroftani, adalah kelainan pada mata, yaitu kornea menjadi kering dan bersisik. Dan yang terakhir, yaitu keratomealisi, adalah kelainan pada mata, yaitu kornea menjadi putih dan rusak. Kemudian kelainan yang kedua terjadi pada telinga, sebagai indera pendengar. Yang pertama ada tuli, adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan adanya kerusakan pada gendang telinga, bersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Kemudian yang kedua, congek, adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang ketiga, ada otitis eksterna, adalah suatu infeksi pada saluran telinga. Infeksi ini bisa menyerang seluruh saluran, atau hanya pada daerah tertentu sebagai bisul. Otitis ekstema diseringkali disebut sebagai telinga penerenang. Kemudian yang keempat ada perikondritis, adalah suatu infeksi pada tulang rawan telinga luar. Perikondritis bisa terjadi akibat cedera, gigitan serangga, dan pemecahan bisul dengan sengaja. Nanah akan terkumpul di antara kartilago dan lapisan jaringan ikat di sekitarnya. Kemudian yang kelima ada eksim pada telinga, merupakan suatu peradangan kulit pada telinga luar dan saluran telinga yang ditandai dengan gatal-gatal, kemerahan, pengelupasan kulit, kulit yang pecah-pecah serta keluarnya cairan dari telinga. Keadaan ini bisa menyebabkan infeksi pada telinga luar dan saluran telinga. Kemudian, kelainan yang keenam, ada cedera pada telinga luar. Cedera ini bisa menyebabkan memar di antara kartilago dan perikondrium. Jika terjadi penimbunan darah di daerah tersebut, maka akan terjadi perubahan bentuk telinga luar dan tampak massa berwarna ungu kemerahan. Yang ketujuh, ada tumor pada telinga, bisa bersifat jinak ataupun ganas. Tumor yang jinak bisa tumbuh dalam saluran telinga, menyebabkan penyumbatan dan penimbunan kotoran telinga serta ketulian. Kemudian penyakit yang ke-8 yaitu kanker sel basah dan kanker sel squamosa. Seringkali tumbuh pada telinga luar setelah pemaparan sinar matahari yang lama dan berulang-ulang. Kemudian kelainan yang ketiga terjadi pada kulit sebagai indera peraba. Kelainan yang pertama ada jerawat. Jerawat mudah menyerang kulit pajah, leher, punggung, dan dada. Penyakit ini timbul akibat ketidakseimbangan hormon dan kulit yang kotor. Anak-anak yang memasuki masa remaja, serta orang-orang yang memiliki jenis kulit berminyak sangat rentan terhadap jerawat. Penyakit yang kedua yaitu panu, disebabkan oleh jamur yang menempel di kulit. Panu tampak sebagai bercak atau bulatan putih di kulit dan disertai rasa gatal. Panu timbul karena penderita tidak menjaga kebersihan kulit. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu kadas. Kadas nampak di kulit sebagai bulatan putih bersisik. Pada setiap bulatan terdapat garis tepi yang sangat jelas dengan kulit yang tidak terkena. Kadas juga menyebabkan rasa gatal. Penyakit ini disebabkan oleh jamur. Kemudian yang keempat ada skabies. Penyakit ini disebabkan oleh parasit insekta
yang sangat kecil dan dapat menular pada manusia. Kemudian, kelainan pada kulit yang terakhir ada eksim, merupakan penyakit kulit yang akut dan kronis. Penyakit tersebut menyebabkan kulit menjadi kering, kemerah-merahan, gatal, dan bersisik. Kemudian, kelainan berikutnya terjadi pada lidah sebagai indera pengecap. Kelainan yang pertama ada oral candidosis. Penyebabnya adalah jamur yang disebut Candida albicans. Gejalanya yaitu lidah akan tampak tertutup lapisan putih yang dapat dikerok. Yang kedua ada atropik glossitis. Lidah akan terasa licin dan mengkilat baik seluruh bagian lidah maupun hanya sebagian kecil. Penyebab yang paling sering biasanya adalah kekurangan zat besi. Jadi, banyak ditemukan pada penderita anemia. Yang ketiga ada geographic tongue. Gejalanya yaitu lidah seperti peta, berpulau-pulau. Bagian pulau itu berwarna merah dan lebih licin dan apabila parah akan dikelilingi pita putih tebal. Yang keempat ada Fessuritt Tengu. Gejalanya yaitu lidah akan terlihat pecah-pecah. Dan yang kelima ada glossopirosis. Kelainan ini berupa keluhan pada lidah di mana lidah terasa sakit dan panas dan terbakar tetapi tidak ditemukan gejala apapun dalam pemeriksaan. Hal ini lebih banyak disebabkan karena psikosomatis dibandingkan dengan kelainan pada saraf. Kelainan yang kelima yaitu pada hidung sebagai indera pembahu. Yang pertama ada angiofibroma juvenile. Adalah tumor jinak pada hidung bagian belakang atau tenggorokan bagian atas yang mengandung pembuluh darah. Tumor ini sering ditemukan pada anak laki-laki yang sedang mengalami masa pubertas. Kemudian yang kedua ada papilloma juvenile. Adalah tumor jinak pada kotak suara. Papilo disebabkan oleh virus. Papilloma bisa ditemukan pada anak usia 1 tahun. Papilloma ini menyebabkan suara serak, kadang cukup berat sehingga anak tidak dapat berbicara dan bisa menyumbat saluran udara. Kemudian yang ketiga ada rinitis allergisa. Adalah peradangan hidung karena alergi. Disebabkan oleh adanya reaksi alergi pada hidung yang ditimbulkan oleh masuknya substansi asing ke dalam saluran. Yang keempat, ada sinusitis, merupakan peradangan sinus, yaitu rongga-rongga dalam tulang yang berhubungan dengan rongga hidung. Penyakit ini termasuk gawat, dan biasanya terjadi dalam waktu menahun atau kronis. Yang kelima, ada selesma dan influenza, merupakan infeksi pada alat pernafasan yang disebabkan oleh virus dan umumnya dapat menyebabkan batuk, pilek, sakit leher, dan kadang panas atau sakit pada persendian. Dan yang terakhir ada anosmia, adalah gangguan pada hidung karena kehilangan kemampuan untuk membahu. Penyakit ini dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya cedera atau infeksi di dasar kepala, keracunan timbel, kebanyakan merokok, atau tumor otak bagian depan. Untuk mengatasi gangguan ini harus diketahui dulu penyebabnya. Berikut adalah sumber yang saya gunakan untuk mencari materi di atas. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.